Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmatnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah, marilah kita panjatkan sehingga pada malam hari ini kita diberi rahmat oleh Allah dalam kondisi sehat, sehingga kita bisa mengadakan pertemuan ini meskipun tidak bisa karena keadaan, belum bisa mengadakan pertemuan yang bersifat temu tatap muka, tetapi dengan teknologi digital ini tetaplah sebuah karunia bahwa silaturahmi masih bisa kita jalankan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankan saya sebagai among tamu dari Yayasan Pusat Belajar Rakyat. Jadi kami adalah satu yayasan yang kita namakan waktu pendirian Yayasan Pusat Belajar Rakyat, di mana kami berkomitmen untuk nantinya memberikan sebuah media belajar dengan berbagai tema, berbagai bidang yang sebanyak mungkin bisa menjangkau masyarakat. Sebanyak mungkin bisa menjangkau masyarakat, atau sehingga kami namakan ini sebagai Pusat Belajar Rakyat. Belum lama, belum usia dari yayasan ini, kami sudah mengadakan sementara ini lembaga yang kegiatan yang sudah kita adakan sebelum UMK Belajar Bareng ini adalah kita mengadakan kuliah online 100 sesi bersama ekonom Awalil Rizki. Jadi Pak Awalil Rizki sebagai ahli fiskal itu memberikan waktunya untuk memberikan kuliah paparan selama 100 sesi, di mana satu hari 2 sesi selama sekitar 1,5 jam di hari Selasa dan Jumat. Free, gratis, bisa diikuti siapa saja yang berminat. Kemudian juga ada ulasan. Ulasan itu Pak Awalil Rizki juga kita minta untuk menanggapi fenomena-fenomena ekonomi atau isu-isu ekonomi yang aktual. Tentang utang, tentang apa. Insya Allah minggu depan hari Rabu malam biasanya ulasan itu kita akan mengangkat yang lagi rame, yaitu utang tersembunyi. Apakah benar ada utang tersembunyi atau hanya istilah media, atau kalau ada itu sekilas tentang kita lah. Kemudian UMK Belajar Bareng ini edisi perdana Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kan batalnya jangan diinjak-injak, Mama. Kita adakan karena satu hal, bahwa karena belajar dari Pak Awalil dan ekonom juga bahwa UMKM itu sebetulnya tulang punggung. Meskipun nilai value-nya tidak segede konglomerat-konglomerat yang besar, tetapi pelakunya luar biasa banyak. Sehingga ketika UMKM bisa bertahan, atau lebih banyak orang yang bisa bertahan. Nah, kami berharap UMK Belajar Bareng nanti akan bisa menyajikan hal-hal pembelajaran yang bisa meningkatkan kualitas dari para pelaku UMKM di Indonesia. Itu tujuan dari UMK Belajar Bareng. Nah, kebetulan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya mendapatkan karunia dari Allah SWT untuk berkomunikasi dengan Pak Slamet Aji Pamungkas, atau kami menyebutnya Mas Mamung karena beliau adalah senior jauh waktu kita menempuh pendidikan. Juga ketemu karena adanya grup WA. Kemudian beliau memberikan satu
informasi tentang SNI Bina UMK. Maka kemudian kami, apa itu SNI ya? Kelihatan karena kok ada Bina UMK, maka kemudian ini perlu disosialisasikan agar UMK juga tahu tentang standar. Standar apa? Standar nasional. Nasionalnya siapa? Negara mana? Indonesia. Nah, kira-kira begitulah. Jadi kenapa acara ini diselenggarakan dan temanya SNI? Pertama ya karena saya dapat karunia tadi, bisa ketemu dengan Mas Mamung yang menjabat sebagai Pusat Data Sistem Informasi di Badan Standarisasi Nasional. Jadi kemudian acara ini kami minta adakan dan Pak Mamung bersedia. Cuman saya sampaikan, Pak Mamung, kalau SNI Bina UMK-nya saja, nah kita itu kan juga belum begitu paham SNI itu apa. Ya, terus ya nanti kan saya minta Pak Mamung dari BSN ada nggak yang bisa jelasin. Akhirnya Pak Mamung minta koleganya Pak Budi. Pak Budi ini pakarnya SNI dari BSN juga. Maka pada malam hari ini nanti kita adakan ya bincang-bincang, nanti akan dipaparkan oleh Pak Budi Wangit tentang apa itu SNI. Kemudian kita berkenalan lah dengan SNI itu. Kemudian Pak Mamung asal Pamungkas akan menjelaskan lebih fokus ke SNI Bina UMK. Maka kita pakai judul SNI Bina UMK itu apa? Apakah itu? Karena nama saya Sabto Widodo, Jawa sekali. Lahir dari orang tua bernama Harjo Dikromo. Akhirnya Jawa banget. Rubiem ibu saya. Kenapa begitu? Saya adalah Jawa di mana yang namanya standar itu ukurannya adalah wang sinawang. Sebagai kultur yang terbangun, kultur harmoni, terkultur itu ukuran-ukuran itu tidak terlalu, kalau ibaratnya masak itu lebih ukurannya lidah. Yang penting enak. Kalau bersosialisasi, yang penting nyaman. Kalau jualan, kadang sing penting payu. Nah, ini juga yang mungkin nanti akan disampaikan bagaimana standar nasional Indonesia berada di kultur dominasi harmoni Jawa yang cenderung membangun relativitas, batasan-batasnya tidak terlalu strike, nah gitu. Nah itu bagaimana? Ini nanti jadi satu pertanyaan saya semoga disampaikan. Nah kemudian juga fungsi-fungsi apa kenapa harus SNI, dan nanti akan disampaikan oleh Pak Budi Wangit. Jadi begitu mungkin dari saya untuk mengantarkan ini dari diskusi, karena waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 8, kami persilahkan dimulai dari Mas Budi, Pak Budi untuk menyampaikan ya penjelasan tentang apa itu SNI di dunia atau di dunia selain UMK pun, tapi secara format apa itu SNI. Kami persilahkan Pak Budi untuk menyampaikan paparannya. Monggo Pak Budi, mungkin sekitar 25 menitan nanti. Kemudian nanti dilanjutkan Pak Slamet Pamungkas, kemudian kita adakan tanya jawab. Monggo Pak Adi. Matur suwun Pak Sabto, mohon izin sharing screen. Kelihatan? Kelihatan sih Pak? Kelihatan. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Sabto dan rekan-rekan yang sudah berkenan mengundang kami, saya dan Pak Mamung untuk diskusi di UMK belajar bareng gitu ya. Kalau tadi disebut-sebut standar dan kultur Jawa, wang sinawang, bisa iya bisa enggak Pak Sabto.
Jadi kalau kita bicara standar di zaman nenek moyang kita, Pak, zaman nenek moyang kita sebenarnya kita sudah banyak mengenal standar, Pak. Tapi memang belum secara resmi digunakan atau belum secara resmi diundangkan lah ke dalam bahasa pemerintah. Yang paling gampang kami punya yang namanya standar nasional satuan ukuran, Pak. Setelah perang kemerdekaan, semua negara bersepakat standar 1 meter, yang standar panjang itu 1 meter, Pak. Standar berat itu 1 kilogram. Nah, kalau dalam dunia Jawa yang dipakai bukan meter persegi. Kalau di kampung saya di Kebumen pakainya bau sama ubin untuk ukuran luasan tanah gitu ya. Jadi nenek moyang kita sebenarnya juga sudah mengenal standar, Pak, sudah disepakati. Cuma memang belum diundangkan atau digunakan secara resmi oleh pemerintah. Nah, definisi standar sebelum mulai perkenalkan, nama saya Budi Triswanto. Saya lahir di Jakarta, Pak, tapi dari orang tua yang dua-duanya asli Kebumen, Pak. Kebetulan ayah saya kurang kreatif dalam mencari istri. Ayah bersekolah mulai SMP, SMA, bekerja di Jakarta, tapi giliran cari jodoh kembali ke kampung halaman ke Kebumen. Jadi saya orang tua dua-dua asli Kebumen, tapi lahir dan besar di Jakarta. Saat ini saya bekerja di Pusat Data dan Sistem Informasi BSN selaku koordinator fungsi bidang Sistem Informasi dan Tata Kelola Data. Selain bekerja di sana, saya juga secara profesional menjabat sebagai asesor di Komite Akreditasi Nasional, bidang akreditasi untuk lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, atau yang Bapak Ibu familiar dengan nama SNI ISO 14001. Kemudian saya juga menjadi asesor untuk bidang lembaga penilaian pengelolaan hutan produk lestari, PHPL. Jadi hutan juga diaudit, Pak, kayunya dihitung, Pak, berapa banyak yang ditebang dan berapa banyak yang harus dibayarkan iurannya. Kemudian saya juga menjadi asesor untuk lembaga verifikasi legalitas kayu. Ini untuk melakukan penelusuran asal-usul kayu. Kemudian saya juga menjadi asesor untuk lembaga sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil, ISPO. Selain menjadi asesor di KAN, saya juga auditor tersertifikasi untuk bidang sistem manajemen mutu, SNI ISO 9001. Kemudian sistem manajemen keamanan informasi, SNI ISO 27001. Kemudian sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SNI ISO 45001, SMK 3. Juga ditunjuk untuk menjadi pendamping penerapan SNI pada UKM yang menjadi binaannya BSN, Pak. Jadi kita melakukan sejumlah pembinaan kepada UKM, from zero to hero, gitu, artinya dari nol sampai mereka mendapatkan sertifikat SNI. Apa sih standar gitu ya? Ini saya kutip dari Undang-Undang SPK, Sistem Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, pemerintah atau keputusan internasional terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi standar itu disusun oleh konsensus, Pak. Kalau di Indonesia kita punya namanya komite teknis, biasanya di pemerintah atau di asosiasi. Mereka menyiapkan draft standarnya, kemudian nanti dilakukan jajak pendapat, ditanya kepada publik, hey, ini ada standar ini, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda setuju atau tidak? Dan ada 2 kali jajak pendapat. Yang pertama jajak pendapat untuk menyampaikan kepada masyarakat tadi, Anda setuju enggak
Boleh nggak saya nggak setuju? Boleh. Ketika Anda tidak setuju, Anda dapat memberikan argumen. Contoh misalnya gitu ya. Contoh yang saya nggak setuju kandungan gulanya 10 gram. Menurut kesehatan harusnya 8 gram. Masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan ketidaksetujuannya selama dia dapat memberikan bukti-bukti ilmiah. Masukan dari masyarakat diolah sedemikian rupa, dipertimbangkan untuk memperbaiki standar tersebut. Setelah diperbaiki, dilempar lagi kepada masyarakat. Kali ini setuju atau tidak setuju. Kalau mayoritas masyarakat menyatakan tidak setuju, maka draft standar tersebut tidak akan pernah ditetapkan menjadi sebuah standar. Jadi harus konsensus Bapak Ibu sekalian. Standar harus dibuat, harus konsensus, harus based on ilmiah, nggak boleh waton katanya gitu ya. Kemudian juga ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, ada keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan perkembangan pengetahuan. Dan SNI, Standar Nasional Indonesia, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional, BSN, dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah definisi singkat tentang SNI. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin aware dengan lambang ini, tulisan SNI ada kepala, ada garis atas dan garis bawahnya, atau banyak orang bilang ada kepala dan kakinya. Ini adalah tanda SNI Bapak Ibu sekalian. Produk yang telah membubuhkan tanda SNI ini adalah produk yang telah memenuhi berbagai persyaratan yang terdapat dalam sebuah dokumen SNI. Nah, tanda ini kalau saya ke publik, ada yang tahu tanda ini? Tahu Pak, apa? Tandanya helm Pak, helm SNI. Jadi masyarakat aware-nya ini adalah tanda helm. Kemudian sertifikasi produk. Jadi tanda SNI tadi itu dibubuhkan atau diberikan kepada produk yang telah memenuhi persyaratan SNI. Siapa yang memberikan persyaratan tersebut? Jadi ada satu pihak ketiga, bukan BSN Pak yang memberikan tanda SNI, bukan BSN. Ada pihak ketiga. Jadi kita BSN atau Indonesia menganut konsep sistem sertifikasi berdasar pihak ketiga. Ini diatur secara internasional, di mana BSN menjadi anggota dari International Accreditation Forum (IAF). Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan tanda SNI, Bapak Ibu sekalian dapat mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi produk. Nah, lembaga sertifikasi produk adalah kegiatan di mana suatu pihak ketiga memberikan jaminan tertulis yang menyatakan bahwa suatu produk, termasuk proses dan jasa, telah memenuhi persyaratan standar. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi produk untuk mendapatkan tanda SNI, nanti lembaga sertifikasi produk tersebut melakukan audit kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, lembaga sertifikasi tersebut itu tidak boleh melakukan audit sebelum mendapatkan akreditasi dari lembaga Komite Akreditasi Nasional. Komite Akreditasi Nasional itu agar akreditasinya diakui secara mendunia, harus dilakukan penilaian atau peer evaluation oleh negara-negara yang tergabung dalam IAF. Jadi berjenjang Pak. Kalau Bapak Ibu diaudit oleh LS Pro, Lembaga Sertifikasi Produk, LS Pro diaudit oleh CAN, Komite Akreditasi Nasional, kemudian CAN diaudit oleh IAF. Jadi itulah skema yang digunakan oleh Indonesia untuk menjamin bahwa jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga tadi, LS Pro tadi itu memang diberikan karena Bapak Ibu sekalian itu kompeten, memenuhi persyaratan dan menjamin tidak ada kong kali kong gitu ya, karena auditnya bertingkat seperti itu. Kemudian apa manfaat dari sertifikasi produk? Ada beberapa manfaat Bapak Ibu sekalian dapat diperoleh. Beberapa diantaranya adalah sertifikasi produk diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran konsumen, pengguna, dan semua pihak yang berkepentingan melalui pembentukan kepercayaan yang terkait dengan penggunaan persyaratan. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang punya pengalaman belanja online
Kadang-kadang kita kecewa nih Pak. Kita pesan online, ukurannya L. Karena kita merasa pakai kaos L nih biasanya. Pesan ke L. Ternyata, produk kaos yang dikirimkan oleh penjual tersebut, L-nya jauh lebih besar atau jauh lebih kecil daripada L yang kita punya. Berbeda halnya ketika kita belanja ke katakanlah toko branded gitu ya. Kita beli celana Levi's atau kemeja alisan, saya pakai alisan, ukuran 15 dari dulu sampai sekarang enggak, ukuran 15. Kemudian sertifikasi produk juga dapat dipergunakan oleh pemasok untuk menunjukkan keterlibatan pihak ketiga kepada pasar. Ini Bapak Ibu sekalian biasanya suka melihat gitu ya, suka melihat produk kami telah mendapatkan sertifikat SNI. Gitu. Nah, itu adalah bukti sertifikasi itu digunakan oleh organisasi untuk memberitahukan bahwa produk kami produk berkualitas loh. Kemudian sertifikasi produk tidak harus memerlukan sumber daya yang berlebihan dan mengakibatkan harga produk menjadi lebih mahal. Nah, ini terkait Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan sertifikasi produk ada beberapa tipe. Next kita akan bahas. Ada yang tidak memerlukan sistem manajemen sama sekali. Ada yang harus mendapatkan ribet persyaratannya gitu, jadi tergantung skema sertifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa sistem sertifikasi. 1A itu adalah sistem sertifikasi produk yang digunakan yang digunakan untuk memberikan jaminan bahwa produk tersebut telah diuji sesuai ketentuan. Yang paling gampang adalah ketika Bapak Ibu sekalian melakukan pengujian suatu benda kepada lembaga penguji. Barang dikirim, diuji sama mereka, keluar hasil ujinya. Nah, itu tipe sertifikasi 1A. Jadi ada seleksi atau sampling, kemudian ada determinasi karakteristiknya ya, pakai pengujian, mereksanya, atau pakai inspeksi, atau hanya desainnya saja yang dinilai, atau asesmen terhadap jasa. Kemudian ada review atau evaluasinya, kemudian ada keputusan sertifikasi. Kemudian ada lisensinya. Nah, 1A nggak ada lisensi. Jadi berlakunya sekali sertifikat tersebut. 1A tidak ada surveillance. Surveillance itu penilikan setiap tahun. Kenapa tadi? Karena hanya sekali dia. Datang ke lab uji, diuji, sertifikatnya keluar. Bagaimana dengan 1B? 1B hampir sama dengan 1A. Ada seleksi, ada deterministik karakteristik, ada review, ada keputusan sertifikasi, ada lisensi, tapi nggak ada surveillance. Jadi ada sertifikatnya yang berlaku untuk satu batch produk, tapi tidak berlaku untuk seluruh produk perusahaan tersebut. Contoh yang paling gampang ini adalah sertifikasi untuk mainan anak. Jadi kalau Bapak Ibu adalah produsen mainan anak, Bapak bisa melakukan sertifikasi dengan tipe sertifikasi 1B. Jadi keluar dari pabrik satu kontainer, kemudian kita mengajukan permohonan sertifikasi, nanti datang PPC-nya, petugas pengambil contohnya, dia ambil acak di kontainer tersebut, sampel gitu, satu batch, sesuai dengan ukuran telah ditetapkan, kemudian diuji. Hasil ujinya berhasil, maka terbit sertifikat. Sertifikatnya berlaku untuk produk yang mana? Untuk satu kontainer tersebut. Produk yang di luar kontainer, yang masih di pabrik, yang masih di gudang, itu tidak berhak mendapatkan sertifikat SNI tersebut. Jadi hanya berlaku di satu kontainer tersebut. Gimana kalau saya mau perpanjang? Dia nggak pakai perpanjang. Bapak Ibu keluarkan lagi satu kontainer, kemudian diambil sampling, diuji, lolos satu kontainer itu lagi dapat sertifikat SNI. Itu 1B. Kemudian ada tipe sertifikasi tipe 2, di mana ada seleksi, ada kebutuhan, seleksi kebutuhan, determinasi karakteristik, review, keputusan sertifikasi, lisensi, dan surveillance. Apa sih bedanya gitu ya?
2, 3, 4, 5, 6, 6 khusus untuk jasa, 2, 3, 4, 5 untuk produk. Tapi yang membedakan adalah kalau 2, 3, 4 dia ada seleksi, ada determinasi, ada evaluasi, ada keputusan sertifikasi. Nah, yang tipe 2 itu membutuhkan audit sistem mutu dikombinasikan dengan pengujian acak atau inspeksi. Yang tipe 3 itu, yang tipe 2 itu pakai hanya ada pengujian sampel dari pabrik. Yang tipe 3 ada audit sistem mutunya dan ada asesmen proses produksi atau jasa. Yang tipe 4 itu ada pengujian sampel dari pabrik, ada audit sistem mutu, ada asesmen. Jadi tergantung Bapak Ibu sekalian produknya ikut yang mana tipe sertifikasinya. Gimana cara lihatnya? Bapak Ibu sekalian tinggal lihat. Kalau saya mau sertifikasi produk, maka tinggal cari lembaga sertifikasi produk. Produk saya ikut di tipe sertifikasi yang mana. Oke, lanjut. Kemudian apa yang dimaksud sampling? Jadi untuk sampling, produk akan disertifikasi tidak harus diuji seluruhnya, namun cukup dengan sampling produk. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang dulu skripsinya ngambil kuesioner segala macam kan ada sampling nih, jadi sampling. Jadi saya bukan sensus, tetap sampling, hanya beberapa produk untuk mewakili populasi. Kemudian ada evaluasinya. Evaluasi macam-macam, ada pengujian, ada pengukuran, ada inspeksi, ada penilaian desain, ada asesmen jasa, dan audit. Kemudian ini elemen dasar sertifikasi produk, jadi ada kaji ulang dan penetapan sebelum diambil keputusan untuk memberikan hak penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian, kecukupan bukti kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan produk harus direview dan didokumentasikan. Jadi setelah tadi dia lakukan sampling, diambil produknya, diuji, diuji, kemudian hasil ujinya ini, hasil auditnya ini, itu harus dinilai oleh satu komite, benar nggak sih auditornya melakukan penilaian. Kalau semua tahapan itu dilakukan dengan benar dan ada bukti-bukti yang menyatakan dilakukan dengan benar, maka hasil uji tersebut dapat menjadi dasar untuk pemberian sertifikat. Ini contoh tanda SNI-nya, ada tanda SNI, ada nomor SNI-nya, kemudian ada kode lembaga sertifikasi produk. Apa yang harus dilakukan untuk mensertifikasi produk? Jadi pertama Bapak Ibu dapat pelajari SNI-nya, kemudian terapkan di produknya, siapkan dokumentasinya, kirimkan sampel produk ke lab uji untuk mengetahui tingkat kesesuaian produk. Nah, kira-kira kalau digambarkan secara tabel, secara metrik seperti ini, ada flow bisnis untuk menerapkan sebuah SNI. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin menerapkan SNI, tapi ada keterbatasan budget, tidak bisa menggunakan tenaga konsultan, maka Bapak Ibu sekalian bisa belajar sendiri. Pertama, pelajari SNI. Pelajari SNI gimana? Apakah harus beli? Tidak, Bapak Ibu sekalian, tidak harus beli. Kalau memang baru mau belajar, monggo Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke akses/sni.bsn.go.id. Bapak Ibu registrasi di sana secara gratis, nanti Bapak Ibu sekalian boleh baca dokumen SNI. Contoh, ini contoh tampilan akses SNI kira-kira seperti ini setelah Bapak Ibu login gitu ya, registrasi. Di sini tinggal di searching, ini contohnya saya search keripik gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian produknya keripik, nah keluar sekian banyak nih. Ada keripik ikan, keripik buah lagi. Oh, kemudian ada keripik belut, ada keripik singkong, keripik kentang, keripik tempe, keripik tahu, dan beraneka keripik lainnya gitu ya. Nah, habis itu Bapak Ibu tinggal klik nih, klik tanda kaca kayak pembesar itu, klik untuk baca, keluar hasil kira-kira seperti ini. Ini dokumen SNI untuk keripik apa nih? Keripik ikan. Jadi SNI itu hanya dokumen Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian memproduksi keripik ikan, maka Bapak Ibu lihat di klausul 4 dan klausul 5-nya. Bahan bakunya, kalau Bapak Ibu mengklaim keripik ikan gitu ya, bahan bakunya sesuai nggak nih
Di sini dinyatakan adalah kulit, sirip atau daging berasal dari ikan segar atau ikan beku yang memenuhi persyaratan. Bahan penolong, ada air, ada es, ada minyak goreng. Bahan lainnya ada tepung dan bumbu yang digunakan harus food grade dan sesuai ketentuan yang berlaku. Syarat dan mutu kemasan produknya, syaratnya, nih ada kadar airnya berapa persen, maksimal 5, kadar protein minimal 15, kadar lemak maksimal 10. Pak, kita kan UKM, gimana ngeceknya? Nah itu tadi, Bapak Ibu sekalian dapat mengirimkan produk Bapak Ibu sekalian ke lembaga uji untuk mengetahui apakah produk keripiknya sudah sesuai ini atau belum. Cemaran mikroba, ALT, koloni, per gram berapa? E. coli biasanya kosong. Oh ini ada nih, boleh nih. Boleh ada 5 gitu ya. Cemaran logamnya, merkuri berapa gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dokumen ini bisa Bapak Ibu sekalian baca secara gratis di website kami. Baik. Sorry. Kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu sekalian pelajari SNI-nya, kemudian pelajari skema sertifikasinya. Setelah Bapak Ibu tahu, oh produk saya keripik ikan, saya mesti belajar kemana? Nah, Bapak Ibu sekalian bisa cari ke website BSN lagi, bsn.go.id, kemudian cari atau ke kan.or.id, cari direktori LPK. Nanti di sana akan keluar tuh, kalau produk saya keripik ikan, gitu ya, keripik ikan atau keripik singkong, LPK-nya di mana aja. Tinggal dicari, kemudian pelajari skema sertifikasinya. Tipe berapa? 1B, tipe 3, tipe 4, tipe 5 gitu. Kalau tipenya 1B, maka Bapak Ibu sekalian bisa melakukan produksi, kemudian barang tersebut kita uji, kemudian masuk ke lab untuk proses sertifikasi. Tapi kalau produk saya masuk ke sistem manajemen, tadi berarti Bapak Ibu sekalian tipe 3, 4, 5, maka Bapak Ibu sekalian harus melakukan penyusunan dokumentasi sistem manajemen. Nah, bicara penyusunan dokumentasi sistem manajemen, kira-kira mulainya dari mana sih Bapak Ibu sekalian? Nah, jadi paling gampang kita mulai dari bisnis proses yang dikelola Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah satu bisnis proses umum yang ada di bisnis apapun gitu ya. Mau bisnisnya UKM cuma 4L, kalau bahasa anak Jakarta gitu ya, 4L, lo lagi gitu kan. Nah, ini tetap fungsi-fungsi ini ada fungsi pemasaran atau penjualan, ada fungsi perencanaan, ada fungsi pembelian, ada keuangan, ada penyimpanan, ada produksi, ada penyimpanan barang jadi, ada pengiriman gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian harus bisa memetakan bisnis proses Bapak Ibu sekalian seperti apa. Sesederhana apapun bisnis Bapak Ibu sekalian, pasti fungsi-fungsi ini ada. Even seorang katakan penjual rokok, kalau zaman penjual warung rokok gitu ya, tetap ada fungsi pemasarannya atau penjualannya, ada fungsi perencanaannya, ngitung stoknya no piro gitu kan, stok saya ada rokok ada berapa, yang habis apa, yang mau dibeli apa, itu kan part of perencanaan gitu kan, nanti pulakannya kayak gimana, bla bla, fungsi-fungsi itu ada. Nah, fungsi-fungsi ini kalau diterjemahkan lebih detailnya bisa dibuat seperti ini gitu ya. Kemudian dari bisnis proses ini Bapak Ibu tentukan titik kritisnya ada di mana. Apa yang dimaksud dengan titik kritis? Titik kritis adalah ketika hal tersebut tidak dikendalikan akan mempengaruhi kualitas layanan atau kualitas produk Bapak Ibu sekalian. Contoh, di bagian produksi itu ada titik kritis. Kalau Bapak Ibu sekalian produksinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, outputnya, produk Bapak Ibu sekalian bisa jadi gagal, tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian bahan baku ada titik kritisnya? Ada. Kalau bahan bakunya tidak disimpan dengan baik, bisa jadi berpotensi mempengaruhi kualitas produk. Paling gampang ketika Bapak Ibu sekalian memproduksi pempek, beli ikan dari pasar gitu ya, tidak langsung disimpan di kulkas, tapi digeletakkan begitu saja pada suhu ruang. Terlambat 1-2 jam, kualitas ikannya sudah jauh memburuk ketimbang
Bapak Ibu sekalian menyimpan daging kemiri giling tersebut di dalam kulkas. Kemudian persediaan barang jadi ada titik kritis enggak? Ada, titik kritisnya pasti ada gitu ya. Kenapa? Ya kalau barang jadi nyimpennya nggak benar, maka bisa jadi dia sudah rusak duluan sebelum dikirim kepada pelanggan. Pengiriman ada titik kritis enggak? Ada. Salah kirim, salah kuantitasnya, salah produknya, salah alamat kliennya gitu kan. Tetap itu terdapat titik kritis di pengiriman. Kalau ada perawatan mesin, titik kritis enggak? Yes, perawatan mesin menjadi titik kritis karena di perawatan mesin tersebut kalau Bapak Ibu sekalian nggak telaten gitu ya, ketika dibutuhkan mesinnya rusak, secara otomatis akan mempengaruhi layanan Bapak Ibu sekalian. Ke produk bisa menjadi masalah? Bisa ya. Kalau ternyata yang berubah cetakannya, misalnya kalau Bapak Ibu sekalian pakai cetakan, atau karena mesin tidak dirawat dengan baik, mesin rusak, waktu pengiriman mundur, kena penalti dari buyer gitu. Titik kritis. Nah, titik kritis ini kemudian diolah sedemikian rupa oleh Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf, saya lagi handle sebuah perusahaan tambang untuk mengelola produk tailingnya. Maka ini saya langsung ambil saja sebagai contoh buat Bapak Ibu sekalian. Jadi di titik kritis ada aktivitas pemesanan bahan seperti tadi. Kalau kita balik lagi ke atas gitu ya. Kita balik ke sini. Dia ada titik kritisnya ada di sini di pembelian bahan gitu ya. Titik kritisnya ada di pembelian bahan. Ini pemesanan bahan ada tiling. Tiling ini limbah. Sedikit dipercepat, Pak Budi. Oh, siap, Pak Sabto. Ada tiling, ada abu batu, ada semen, aditif gitu ya. Unit purchasing, kemudian ada titik kritis, dia hanya ada satu pemasok, ada banyak pemasok segala macam. Nah, setelah tahu titik kritis, rencana pengendaliannya seperti apa? Bisa jadi Bapak Ibu sekalian membuat tabel periksa, pembuatan checklist pemeriksaan incoming material, pembuatan metode sampling, kemudian hampir sama ternyata titik kritis untuk di aktivitas bahan baku. Berikutnya ini diproduksi, di aktivitas pencampuran tiling, abu batu, semen, bahan macam-macam. Titik kritisnya salah komposisi. Kebanyakan tiling, kebanyakan abu, kebanyakan semen gitu, itu akan mempengaruhi kualitas produk tersebut. Sehingga rencana penyelesaiannya ini ada tabel tentang pembuatan komposisi campuran bahan, di mana nanti jelas pasirnya berapa kilo gitu ya, ada satu tabel kecil, pasir berapa kilo, tiling berapa ember atau berapa kilo, abu batunya berapa banyak gitu. Ini dilakukan untuk mencegah kesalahan komposisi. Kemudian juga dibuatkan juga ada instruksi kerja pencampuran bahan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat mencerahkan Bapak Ibu sekalian. Nanti kurang lebihnya, kalau kurang puas kita akan diskusi setelah penyajian dari Pak Mamung. Monggo Pak Sabto, saya kembalikan ke Pak Sabto. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi sudah memaparkan tentang SNI dari filosofisnya sampai bagaimana skemanya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan menekan Mas Slamet Aji Pamungkas untuk Pak Mamung untuk menyampaikan paparannya terkait SNI Bina UMK. Untuk Pak Mamung kami waktu dan kami persilahkan. Oke, matur nuwun Mas Sabto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan Pak Sabto? Sudah. Sudah. Baik, dan selamat pagi Pamungkas. Saya dipanggil dengan Nama Mamung. Saya dari Badan Standarisasi Nasional sama seperti Pak Budi.
kita bagi-bagi tugas. Tadi Pak Budi menjelaskan tentang SNI. Nah, ini saya akan lebih mengerucut untuk SNI khususnya untuk usaha mikro dan kecil. Ya. Ini Mas Sabto. Iki jebule akeh tonggo. Kuwi nang kene Mas Sabto. Anggane nyong akeh Mas Sabto. Banyak orang Wonosobo ternyata di sini. Ya, lanjut ya saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya cuplik beberapa pernyataan dari para pemimpin kita, dari Pak Jokowi. Beliau menginisiasi adanya Undang-Undang Cipta Kerja dengan maksud untuk memberikan kemudahan kepada rekan-rekan yang sekarang sedang mengembangkan usahanya untuk usaha mikro dan kecil. Mudah-mudahan cocoknya dengan teman-teman yang ada di sini, di mana salah satunya adalah usaha mengeliminir, meminimalisasi atau menghilangkan beberapa regulasi yang tumpang tindih. Ya. Jadi jadi Bapak Ibu sekalian, Sabto minta tolong di-mute bisa Mas. Nah, kemudian kedua dari Menteri Investasi dan BKPM Pak Bahlil Lahaladia, ini adalah yang nantinya akan membantu Bapak Ibu sekalian, teman-teman usaha mikro kecil untuk kemudahan mendapatkan nomor induk berusaha. Ya, nanti pada saat teman-teman melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor induk berusaha, sekarang sudah online, tidak harus datang ke BKPM, tapi bisa dilakukan secara online, khususnya untuk usaha mikro kecil dengan istilahnya apa? Perizinan tunggal risiko rendah. Nah, kemudian nanti dari BSN juga karena sebagai unsur pemerintah juga mencoba membantu kepada teman-teman bagaimana kita juga melakukan pembinaan kepada UMK agar bisa menerapkan syukur-syukur nanti sampai sertifikasi standar nasional Indonesia untuk produk-produk hasil produksi teman-teman UMKM. Oke, nah kira-kira seperti ini. Kalau tadi Pak Budi Triswanto Wangit menjelaskan tentang SNI secara umum. SNI itu kalau helm, misalnya tadi Pak Budi bilang SNI helm itu SNI-nya wajib, didapatnya melalui sertifikasi. Ada uji laboratorium, helmnya dites, apakah helmnya sudah benar-benar menjamin keselamatan pengendara motor yang menggunakan helm tersebut. Kemudian kalau SNI sertifikasi ini penetapannya oleh Kepala BSN dan pengendaliannya atau pengawasannya melalui surveillance yang dilakukan biasanya setiap tahun itu dicek lagi. Kemudian teman-teman untuk mempermudah memberikan kemudahan para UMK, di sini ada satu program yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan UMK usaha mikro dan kecil oleh BSN. Ada satu program namanya Tanda SNI Bina UMK. Untuk mendapatkan tanda SNI Bina UMK ini tidak harus melalui sertifikasi. Cukup pada saat rekan-rekan melakukan registrasi di Open Single Submission atau untuk mendapatkan NIB dari BKPM, maka akan dapat bonus tawaran apakah akan mengajukan diri untuk mendapatkan pembinaan SNI. Kemudian kalau misalnya teman-teman oke, nanti penetapannya juga semuanya online. Jadi nanti di produk-produk teman-teman semua, teman-teman UMK boleh menempelkan tanda SNI Bina UMK. Artinya sebagai tanda bahwa saat ini sedang dibina untuk bisa bertransformasi dari hanya komit untuk penerapan sampai nantinya mudah-mudahan bisa sertifikasi SNI. Ya, monetnya juga secara online. Jadi cukup misalnya teman-teman UMK ini
mengirimkan contoh-contoh foto produk dan lain-lain. Oke. Jadi ini harapannya UMK dulu tuh banyak sekali keluhan dari UMK bahwa kalau mau ngurus izin usaha, mau ngurus sertifikat SNI, mau ngurus sertifikat halal, dulu harus datang satu-satu ke kantor ini. Kalaupun online harus ngentri berulang-ulang, ya, profil UMK, nama, alamat dan sebagainya di-entry ke sini, di-input lagi ke sini, di-input lagi ke sini. Jadi 3 kali input, bisa jadi lebih dari 3 kali. Nah, harapannya sekarang dengan tadi ada instruksi Pak Presiden ya, dengan didukung oleh para menteri dan kepala badan, lembaga-lembaga terkait, nanti tapi untuk kali ini memang ada batasannya, hanya baru untuk UMK dengan produknya yang risiko rendah. Nanti kalau sudah daftar di OSS, tidak perlu lagi ngentri data-data UMK, tapi bisa langsung masuk mendaftarkan sendiri dari secara online untuk mendaftarkan untuk sebagai binaan dari berbagai kementerian untuk menerapkan dan sertifikasi SNI. Bahkan kemungkinan BPJH halal juga seperti itu. Tapi dalam malam ini karena saya dari BSN, batasan masalah kita adalah hanya di SNI. Nah, harapannya seperti ini, rekan-rekan UMK sekalian. Ini kira-kira gambaran prosesnya. Jadi kalau teman-teman UMK sudah melakukan registrasi melalui aplikasi OSS-nya BKPM ya, oss.go.id, nanti linknya termasuk link yang Pak Budi terus tadi sampaikan, nanti juga akan saya kirim akan tampilkan di sini. Oke, jadi silakan nanti di OSS ini diisikan profil UMK, kemudian produknya. Nah, KBLI itu klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nanti otomatis ini teman-teman nggak terlalu banyak berpikir. Insya Allah open single submission namanya aja yang susah, perizinan tunggal berbasis risiko kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah. Ini nanti diisikan profil UMK, lanjut klik dalam waktu 1 jam harusnya sudah langsung dapat NIB. NIB yang dulu harus diurus ke sana kemari, sekarang secara online langsung dapat. Plus teman-teman UMK itu nanti akan dikasih bonus. Produknya itu ada SNI-nya enggak? Kalau ada SNI-nya nanti akan ditawari. Teman-teman UMK mau enggak masuk sebagai calon binaan kementerian, lembaga, dan daerah untuk penerapan dan sertifikasi SNI. Nah, makanya disebutnya adalah SNI Bina UMK. Nanti kalau teman-teman sudah komit untuk menerapkan SNI, lakukan checklist. Nah, contohnya tadi Pak Budi juga bilang, saya contoh-contoh yang selalu saya sampaikan, misalnya produknya ada keripik singkong, maka nanti ada checklist. Tidak sesulit kita membaca SNI karena checklistnya sangat sederhana, misalnya singkongnya tidak beracun, proses pembersihan singkongnya dengan air yang bersih, bagaimana menggoreng singkong, bagaimana packaging singkong. Nah, setelah keripik singkongnya itu dibungkus, boleh menempelkan tanda SNI Bina UMK. Ini hanya tanda ya, bukan sertifikat ya Bapak Ibu sekalian, bukan sertifikasi, tapi tanda bahwa UMK tersebut sudah siap untuk dibina supaya nanti akhirnya bisa mendapatkan sertifikat SNI. Nah, data ini oleh BKPM dikirim ke BSN. Nanti begitu masuk ke BSN, teman-teman UMK, nah ini yang mudah-mudahan teman-teman sudah mulai paham dengan teknologi informasi ya, karena nanti akan dikirim datanya lewat email. Oke? Datanya lewat email, konfirmasi, nanti akan dapat akun untuk bisa login ke aplikasi SNI Bina UMK. Nah, kalau teman-teman UMK ini sudah bisa masuk aplikasi SNI Bina UMK, akan banyak sekali mudah-mudahan keuntungan yang bisa diperoleh, karena di sini bisa promo produknya, bisa melihat berbagai pelatihan kehubungan, kemungkinan besar pelatihannya ini memang arahnya adalah sesuai dengan absen di sini dan sebagainya. Ya,
Kemudian nanti bisa juga mendownload kalau ada materi-materi atau bisa melihat video-video tentang SNI, tentang misalnya bagaimana packaging yang baik, bagaimana strategi marketing dan sebagainya. Nah, nanti ada juga BIMTEK. BIMTEK ini lebih khusus. Nanti kalau di pelatihan ini ada kemungkinan kita menggunakan Zoom seperti sekarang dan pesertanya bisa sampai 200, 300 atau 500 peserta. Sementara di BIMTEK ini agak lebih eksklusif dari peserta-peserta yang unggul nanti akan dipanggil untuk BIMTEK untuk penerapan SNI lebih lanjut. Nah, selain itu bisa aja di sini kita sediakan sarana konsultasi, bisa melalui email, bisa melalui form, bisa melalui chat WA dan sebagainya. Itu. Nah, siapa yang akan membina? Yang akan membina adalah kementerian, lembaga, dan daerah yang terkait. Kalau kementerian lembaga, pembagiannya berdasar klasifikasi batu lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Kemudian untuk daerah ya berdasar daerahnya. Ini kalau misalnya di sini banyak tadi teman-teman dari Wonosobo, ya kemungkinan begitu Wonosobo melakukan login, dia akan bisa melihat ada berapa UMK dari Wonosobo yang bisa dan harus dibina oleh daerah tersebut. Begitu kira-kira. Dan mudah-mudahan kami akan berusaha, karena kemarin juga ada beberapa usulan dari komunitas, mudah-mudahan di aplikasi nanti kita akan menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh teman-teman UMK. Ya, kita usahakan menghindari istilah-istilah asing, istilah-istilah bahasa Inggris, tapi lebih pakai bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini alamat webnya. Saya sepertinya sudah kirim ke Mas Sabto ya, Mas Sabto. Presentasi saya ini, jadi nanti silakan aja di-share, bebas di-share ke teman-teman peserta di sini supaya teman ini websitenya BSN. Kemudian ini tadi yang perizinan yang untuk mendapatkan NIB, perizinan tunggal berbasis risiko. Ini adalah tentang SNI secara umum. Kemudian kalau mau baca-baca SNI bisa di sini ya. Oke. Jadi mudah-mudahan paling enggak tarik dulu untuk mempelajari. Karena kalau kita tidak mencoba ya nggak akan pernah ngerti. Kira-kira seperti ini. Memang tanda SNI Bina UMK ini kita tidak akan bisa masuk ke aplikasi SNI Bina UMK kalau kita belum mendapatkan NIB dari aplikasi OSS-nya BKPM ini. Ingat-ingat OSS-nya aja kalau singkatannya susah ya. Nanti dari mengisikan data-data di OSS, dapat NIB, kemudian melakukan komitmen untuk menerapkan SNI, sampai akhirnya mendapatkan sertifikat NIB ya, nomor induk usaha, dan satu tanda namanya tanda SNI Bina UMK. Ini boleh ditempel misalnya tadi keripik singkongnya sudah di packaging, sudah masuk plastik, tempeli aja di sini. Oke ya. Nah, cuma nanti saya balik lagi ke sini dulu. Kita juga ada Monet online, monitoring dan evaluasi. Kalau teman-teman UMK sudah mendapatkan tanda SNI Bina UMK sebagai bukti bahwa teman-teman komit untuk menerapkan SNI, maka nanti akan diminta oleh aplikasi ini untuk memberikan bukti. Mana bukti contoh produknya, mana bukti proses produksinya, mana bukti proses mencuci singkong, dan sebagainya. Kalau dalam waktu 6 bulan tidak ada kiriman yang bisa dilihat oleh teman-teman di BSN untuk membuktikan teman-teman UMK komit, maka nanti tidak diperkenankan lagi menggunakan tanda SNI Bina UMK. Tapi kalau di sini Monefnya sudah menyatakan oke, maka teman-teman bisa menggunakan tanda SNI Bina UMK sambil dibina untuk syukur-syukur nanti mendapatkan Bina UMK-nya hilang, langsung SNI. Oke. Kira-kira mudah-mudahan keuntungannya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMK, karena kalau dari OSS itu bisa kemudahan mendapatkan perizinan berusaha,
dari situ juga dari Bina UMK ini mudah-mudahan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pembinaan dalam penerapan dan sertifikasi SNI dan seterusnya. Gitu. Mas Sabto, saya ada titipan dari temannya Mas Sabto nih, dari Mbak Puji nih Mas Sabto, boleh ya? Oh, ya. Titipan iklan nih, dia nitip nih, nitip ini. Ya mudah-mudahan nanti Mas Sabto bisa mengundang Mbak Puji ya PT Pos ini untuk acara seperti ini. Jadi ada izin berusaha, ada SNI, dan nanti syukur-syukur bisa kolaborasi untuk mendapatkan diskon atau subsidi dari PT Pos. Ya nitip Mas Mamung, tolong perkenalkan ini, ada aplikasinya mereka namanya Postpay ya. Postpay. Ini kakak kelasnya Mas Sabto, adik kelasnya apa seangkatannya Mas Sabto ya? Seangkatan, Mas. Seangkatan ya, konsolid dewe berarti kan. Nih ya. Jadi Mas Sabto nanti silahkan aja Mbak Puji ini diundang, mungkin bisa untuk jadi narasumber. Nggak tahu hari ini ikut nggak ikut. Katanya sih mau hadir tapi ada rapat juga gitu. Oke. Itu sih kira-kira plus oke, saya stop share dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman UMK semua. Nanti Mas Sabto di kesempatan lain, mungkin mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk ngobrol lagi dengan teman-teman. Kalian ada Mbak Puji juga yang dari PT Pos. Ini sebetulnya di sini nih tapi waktunya sudah terlalu malam. Jadi nanti tuh pengennya saya pembinaan SNI sekaligus ini ada nih yang udah dapat di sini. Jadi selain SNI juga saya pengen share juga, atau nanti Mas Sabto boleh berikan waktu lagi tentang beberapa hal, misalnya bantuan pemerintah dari beberapa instansi. Ini di Wonosobo nih yang udah banyak nih dapat bantuan pemerintah nih, ada Batik Abirama dan sebagainya. Itu Bumul udah dapat juga ya Bumul ya. Nanti kapan-kapan kita sharing Mas Sabto, sharingnya undang ini seperti Bumul ini sudah mendapatkan bumper dari Bekraf. Terus ada juga Mbak Sadia dapat bumper dari Bekraf. Terus nanti Pak Budi juga mungkin akan menampilkan teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan sampai sertifikat SNI. Jadi yang bicara bukan lagi saya atau Pak Budi, tapi nanti masing-masing penerima, ya, penerima pembinaan dan penerima bantuan itu Mas Sabto. Jadi kalau saya yang bicara mah, kalau uang pemerintah nek ngomong mah kayak ngono, gampang gitu kan. Nah, tapi kalau nanti seperti di sini ada Bumul nih, ada Mbak Sadia, ada teman-teman lain yang memang sudah pernah mendapatkan, insya Allah jadi lebih gampang. Itu Mas Sabto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pak Mamo. Jadi demikian Bapak dari Pak Mamo sudah menyampaikan presentasinya. Suara saya terdengar ya? Ya, oke. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mungkin mau bertanya, ini di forum chat sudah ada yang bertanya. Coba saya ini dari forum chat ya. Bapak Yuli Sanjoto. Ini Pak Yuli Sanjoto. Mau langsung apa nih saya bacakan saja. Setelah memiliki NIB berbasis risiko dan ada pernyataan mandiri SNI, berarti mulai sekarang kami bisa mencantumkan logo SNI Bina UMK di produk kami ya Pak. Itu satu pertanyaan dari Dianukan. Monggo Mas Om. Ya. Pak Budi bisa bantu. Insya Allah begitu Pak, itu saya jawab lewat chat juga barusan untuk Pak Yuli Sanjoto ya. Jadi betul Pak, begitu Bapak. Ini produknya apa nih Pak Yuli ini? Ada Pak Julinya? Pak Juli atau Pak Juli? Pak Juli ya mestinya ya. Pak Yuli monggo. Oh Ibu, mohon maaf Ibu. Oh Bu, Ibu. Oh Ibu ini. Ibu.
Bu. Monggo Bu. Ibu, monggo Bu, mungkin bisa disampaikan produknya apa? Matur nuwun Pak, Sugeng Dalu. Maaf nggak Oke. pakai video karena ini saya rumahnya gunung, Oke, sinyalnya iya. susah. Itu sepertinya kopi ya Pak. Saya kan punya di situ saya punya 3 KBLI, kopi, madu, sama rempah-rempah bubuk, minuman rempah bubuk. Terus dan yang muncul SNI-nya itu yang kopi itu Pak. Berarti itu kan ada pernyataan mandiri ya Pak di situ. Terus saya baca ada banyak poin sampai berapa 20-an poin bahwa kita harus menerapkan itu seandainya kami mau munculkan logo SNI Bina UMK di produk kami gitu. Iya Bu, betul Bu Juli. Jadi istilahnya itu adalah Bapak Ibu sekalian, bukan cuma Ibu Juli tapi Bapak Ibu yang lain juga, tanda SNI Bina UMK. Itu sama sekali bukan sertifikat SNI ya Bapak Ibu sekalian, itu adalah satu sarana untuk merangsang bagi teman-teman UMK dengan produknya risiko rendah untuk nantinya mengenal, menerapkan, dan sertifikasi SNI. Nah, jadi Bu Yuli nanti setelah misalnya kami sudah launching aplikasi SNI Bina UMK dan Ibu Yuli kemungkinan akan mendapatkan email Bu dari aplikasi itu, Ibu Yuli segera saja mengupload bukti-bukti bahwa Ibu sudah menjalankan komitmen yang Ibu contrengan ya Bu ya. Kenapa Pak? Ya Ibu kan melalui aplikasinya Open Single Submission itu kan Ibu membaca mereka komitmennya ya Bu ya. Ya. Nah nanti setelah ini kita belum launching nih Bu aplikasi SNI Bina UMK, nanti setelah launching dan sudah berjalan pasti kita akan nyebar email ke seluruh UMK yang sudah punya tanda SNI Bina UMK Bu. Oh iya Setelah Pak. mendapatkan email itu Ibu tinggal konfirmasi. Setelah itu Ibu bisa melihat berbagai tawaran pelatihan dan tentu saja Ibu harus mengupload bukti bahwa Ibu menjalankan komitmen penerapan ya Bu. Itu berlaku untuk semua. Siap. Sayang Bu karena nanti begitu Ibu lupa sampai 6 bulan nggak mengupload maka tanda SNI Bina UMK-nya akan dicabut Bu. Iya Pak, ya siap. Nah, Saya sebenarnya juga berusaha mau ikut fasilitasi yang SNI ya Pak, tapi sepertinya di tingkat provinsi Jawa Tengah itu kadang jumlah yang difasilitasi juga nggak bisa banyak ya. Ya betul. Kami sebenarnya sudah berusaha menyiapkan untuk itu, misalnya kalau yang SNI itu kan kalau untuk kopi juga ada greenhouse dan lain sebagainya gitu loh Pak. Ya. Iya Pak. Nah ini makanya melalui program ini sebetulnya kami juga bukan hanya kami akan berkolaborasi dengan UMK, tapi kami juga akan kemarin sudah beberapa kali rapat koordinasi difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko PKM, PMK supaya merangsang juga kementerian lembaga daerah untuk meningkatkan anggarannya untuk pembinaan UMK supaya bisa penerapan dan sertifikasi SNI. Itu Bu Juli. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Kami Bu. Monggo, mungkin ada yang lain selain Bu Yuli Sanjoto, ada pertanyaan lain monggo dari Bapak. Itu yang dari kantor pos tuh suruh bicara dulu tuh Mas. Kalau kantor pos pasti sudah SNI mestinya ya Mas. Kan itu tawaran untuk UMK-nya apa gitu. Monggo mungkin kalau ya. Saya Pak. Ada Pak Roso, ya. Pak Sabto. Pak Roso, monggo, Pak Roso. Terima kasih Pak Sabto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Sabto, Pak Mamuk, dan semua peserta Zoom yang saya hormati. Mohon maaf, saya sangat antusias ini. Halo, Pak Roso, Pak Mati. Itu di mute. Wah, ke-mute. Monggo Pak Roso. Ya, terima kasih Pak Sabto. Ini saya sangat antusias ini Pak, dengar akan ada aplikasi SNI. Ini betul-betul kami tunggu, karena kebetulan Pak saya... Roso dari mana? Usaha apa? Saya dari Wonosobo Pak, tetangganya Usaha apa? Pak Mamuk. Nah, usahanya apa ini? Bukan, begini. Kebetulan saya tergabung di Garda Transbumi, Pak. Yang salah satu tugasnya untuk mendampingi Transbumi ya, Kemenkop UMK ya Pak ya, UKM ya Pak. Oh, untuk ya, mendampingi ya. UMKM dalam aplikasi OSS. Sementara ini kan banyak sekali yang bertanya untuk SNI dan lain-lain. Makanya saya terima kasih sekali ini bisa bergabung Pak Mamu, Pak Sabto. Mungkin saya perlu apa ya, lebih rinci lagi kapan kira-kira itu aplikasi bisa diterbitkan gitu Pak. Karena banyak sekali yang sudah menunggu ini. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Mamu. Salam kenal Pak, saya dari Winongsari Kaliwiro Pak. Oh, Kaliwiro. Curug Minong. Nah, ini ternyata antusiasnya tinggi Pak Mawo. Nah, mungkin harus Pak Roso, saya jawab langsung ya Mas Sabto ya. Ya, Nanti Pak Budi jawab bantu langsung. jawab ya. Mas Roso, insya Allah tanggal 13 nanti Kemenkop UKM akan mengundang kami untuk TOT Mas, untuk pelatihan kepada Garda Transbumi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UMK. Udah dapat undangannya belum Pak Mas Roso? Itu kemungkinan tanggal 13 ya Pak Budi ya? Ya, mudah-mudahan Pak bisa tanggal 13 besok jam 9 sepertinya akan ada pelatihan untuk Garda Transbumi Mas Roso. Oh ya, mudah-mudahan terima ya kasih. nanti kalau sudah ada linknya saya kirim ke Mas Roso, misalnya silakan aja tulis nomor HP-nya di sini. Siapa tahu kalau Mas Roso nggak dapat undangan, tapi dapat undangannya dari saya nanti. Ya, itu Mas Sabto. Alhamdulillah tuh Mbak Budi tuh ada yang mau disampaikan tuh dari kantor pos kayak ini. Pak Budi ada mau nambahin Pak Budi? Pak Budi mungkin sebelum Bu Puji Yati. Jelas sekali penjelasan Pak Mamung terkait dengan tadi SNI UMK dan persiapan sosialisasi ya Bina UMK, mudah-mudahan running sesuai jadwal Pak, karena Pak Roso CS ini ada 50.000 Pak se-Indonesia Pak, Garda Transbumi itu. Wah, luar biasa ya. Iya, kalau jadi insya Allah lah UKM juga bisa banyak terbantu gitu. Jejaringnya luar biasa Pak. Siap. Sudah? Halo? Pak Budi. Monggo tuh ada Mbak Puji tuh. Oh ya, coba. Nih dari Bu Pujiati ya, mungkin bisa di-share juga. Kalau SNI-nya udah para ahli bicara, ini yang ahli kirim-mengirim ini mungkin bisa disampaikan. Monggo Bu Pujiati B ini. Oke, Mas Sabto, Mas Mamu, Pak Budi, para peserta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Tadi numpang ke Mas Mamu, karena kalau temanya sekarang itu UMK, lagi belajar atau sedang mempelajari tentang SNI, tentang melatihan dengan SNI. Kalau kami Pos Indonesia kan perannya untuk UMK, tentunya kami ini berperan untuk kurirnya. Jadi barang UMK itu atau produknya UMK sendiri itu kan akan berarti bagi orang lain kan kalau bisa diincipi, bisa dirasakan. Nah, kalau UMK itu sudah punya standarisasi dan produknya itu diminati oleh pihak lain, calon konsumen, sekarang kan udah nggak usah repot-repot lagi harus datang, sehingga pesanan online pun atau pesanan offline pun bisa kami yang antar. Itu untuk barangnya. Kemudian yang keduanya, tadi saya lihat dari slide-nya Mas Mamung disampaikan bahwa salah satu
salah satu persyaratan rute rantai tadi kan ada money digital ya Mas Mamung ya. Nah, untuk money digital sendiri ini Pos Indonesia punya juga produknya. Jadi yang pos banget itu namanya ya Postpay. Jadi di situ teman-teman bisa rekan-rekan semuanya Bapak Ibu bisa download dari App Store maupun dari Play Store. Itu Postpay itu menjadi money digital tadi kalau yang dipersyaratkan dalam SNI. Kita sudah punya seperti itu. Monggo silakan. Yang diperlukan adalah di situ NIK alamat. Kemudian nanti kalau kode referral bisa saya tulis di chat untuk memerlukan kode referral silakan ya nanti Bapak Ibu semuanya. Karena kalau ini Postpay ini adalah yang produknya Pos kan gitu ya. Itu untuk digitalnya. Kemudian untuk pengiriman kalau memang nanti konsumen yang ada di seputaran Bapak Ibu bisa menggunakan pos aja. Jadi pos aja itu juga bisa di download dari Play Store. Seperti itu. Kemudian salah satu peluang kami, peluang usaha yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya sebagai UMKM, kami adalah Agen Pos. Agen Pos ini kami membuka mitra, baik itu memang yang punya usaha UMKM maupun mitra yang memang benar-benar mereka mau melakukan usaha untuk kurir, untuk di bidang kurir, di bidang jasa. Seperti itu. Ini terbuka untuk umum untuk Agen Pos ini. Bisa untuk kirim paket, kirim surat, metereng, setor uang untuk segala kegiatan tentang finance itu bisa dilakukan oleh Agen Pos. Kalau untuk informasi lebih lanjut, monggo silahkan bisa di IG-nya bisa di Pos Indonesia atau webnya di posindonesia.co.id atau ke nomor saya juga bisa melalui Mas Sabto. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Mas Sabto, Mas Mamung, Pak Budi, dan Bapak semuanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Puji. Ini Gus Pos nih, monggo yang mau kirim-kirim bisa langsung dengan Mbak Puji. Moga mungkin masih ada sedikit waktu kalau yang mau berminat untuk bertanya mungkin masih ada. Ini ada. Silakan. Mungkin ada yang masih harus menyampaikan pertanyaan. Mas Asmi Majid masih enggak ini? Mas Asmi Majid dari Brebes. Ini binaan UKM-nya Mas banyak ini. Monggo Mas Asmi Majid mungkin. Makasih Pak. Pak Sabto, semangat, makasih. Ya. Iya Pak. Nah, tadi untuk saya sudah mencatat untuk standarisasi ya Pak ya. Jadi teman-teman dari UMKM kami di Brebes memang untuk baru masih terdaftar di Dinkes, PYRT, dan menuju ke halal. Jadi kalau untuk standarisasi nasional memang agak berat Pak ya kalau untuk UMKM kecil-kecil kami terutama di bidang makanan kuliner karena 67% kami UMKM-nya di makanan. Tapi kalau untuk yang krianya itu baru berapa ya? Baru ada 4 ya. Terutama yang perlu ada standarisasi adalah asap batok kelapa yang kemarin kita menang di Krianova Kabupaten Brebes. Itu juga tidak belum dibantu apapun dari Pemkab. Mungkin itu yang perlu ada PR dari pemerintah dan mungkin dari BSN bisa membantu biar terstandarisasi bagaimana caranya. Mungkin itu Pak Sabto. Terima kasih. Ya, monggo Pak Mamung atau Pak Budi mungkin bisa ditanggapi dari ini Pak Asmi Majid ini aktivis dan banyak pembina UMKM di Kabupaten Brebes. Monggo Pak Mamung mungkin bisa ditanggapi sebentar.
Silakan Pak Budi dulu, monggo Pak Budi. Pak Budi. Baik, kalau dari sisi saya Pak Majid ya Pak Asmi atau Pak Majid Pak? Ya. Jadi kalau dari sisi kami Pak, untuk UMK memang kalau kemarin-kemarin kan ada pendekatan ya Pak, pendekatan yang kami lakukan memang berbasis menjalin kerjasama dengan Pemkat atau Pemkot atau provinsi dan menjalin kerjasama dengan komunitas gitu. Nah, kebetulan di sebelahnya Brebes ada kota dan Kabupaten Tegal Pak. Itu kita kerjasama dengan UPS Pak Pancasakti. Itu ada beberapa dosen Pancasakti yang juga punya kepedulian yang sama dengan UKM. Mereka yang masuk ke UKM-nya Pak, mereka yang cari UKM-nya, begitu dapat kemudian dikomunikasikan kepada kami bahwa ini UKM ini prospek loh, dia punya komitmen untuk menerapkan SNI. Nah, kami yang di pusat kan punya kendala, Pak. Kami tidak bisa langsung menjangkau rekan-rekan yang di daerah. Sehingga mau nggak mau kami harus menggandeng teman-teman Pemda atau teman-teman komunitas di sana gitu untuk mendapatkan data tersebut. Nah, kalau di Brebes, Pak Asmi Majid dan kawan-kawan juga mau bergandengan dengan tangan dengan kami, dengan senang hati kita akan menyambut pejabat tangan tersebut gitu. Karena kendala kami di daerah tentu di pusat ini nggak tahu Pak kalau ke daerah itu KM-nya butuh apa gitu ya. Karena kadang-kadang data yang tersedia juga tidak mumpuni. Nah, saat ini dengan adanya kewajiban perizinan tunggal dengan risiko rendah untuk mendapatkan SNI Bina UMK ini, kemungkinan kami semuanya akan mengalihkan model pembinaan tersebut ke SNI Bina UMK, Pak Majid. Yang pertama, kami sekarang posisinya bukan cuma banjir UMK, Pak. Bukan banjir data UMK, tapi sudah tsunami, Pak. Tsunami data UMK. Per hari ini, rata-rata itu sudah ada 2.200 UMK yang masuk, Pak. Yang komit menerapkan SNI sehingga berhak menggunakan tanda SNI Bina UMK. Ini PR besar kami Pak untuk memberikan pembinaan kepada mereka gitu. Nah, dengan aplikasi yang di tengah dikembangkan Pak Mamu, kami mengembangkan beberapa model pembinaan. Ada model pembinaan mandiri di mana peserta itu boleh mengikuti pelatihan Pak secara online, boleh mengunduh atau menonton materi-materi tentang penerapan SNI. Bahkan untuk UMK yang komit nanti akan dibuatkan seperti BIMTEK, bimbingan teknis penerapan SNI, di mana nanti ada clustering, baik clustering per wilayah maupun clustering per SNI atau per KBLI. Jadi nanti misalnya teman-teman batik ini akan berkelompok dengan teman-teman batik, teman-teman kuliner dengan teman kuliner. Yang susah itu teman-teman kerajinan, Pak, karena memang belum tentu SNI-nya ada gitu. Nah, ini juga satu hambatan gitu ya ketika kami akan beralih dengan model pembinaan SNI Bina UMK ini, kami belum bisa menarik teman-teman yang SNI-nya belum ada. Nah, ini mungkin nanti akan jadi PR lagi nih. Apakah untuk UKM yang SNI-nya belum ada akan menggunakan mekanisme lama atau gimana? Kami belum bisa jawab untuk rencana model itu. Tapi jujur dengan 200 UMK yang mendapat tanda NIB setiap hari itu menjadi tsunami pembinaan buat kami. Pak Mamung, monggo kalau mau ditambahkan. Tambah di Pak Asmi Majid ini juga pejabat kampus, Pak. Pak Asmi Majid itu pejabat di kampus Politeknik Harapan Bersama Tegal. Jadi mungkin bisa ditindaklanjuti itu, Pak. Kalau tadi juga ada, nah, cuman beliau tinggalnya di Brebes, warga Brebes. Nah, mungkin nanti bisa dianukan ya. Cocok itu kalau untuk nanti bisa berjabat tangan bekerja sama. Monggo mungkin Pak Mamung ada tambahan. Cukup tadi udah cukup jelas Pak Asmi. Salam kenal Pak. Silakan aja nanti
kalau punya nomor Pak Sabto bisa minta nomor saya, nanti saya hubungkan dengan Pak Budi ya. Pak Budi itu ternyata sama beliau juga akademisi, jadi biasanya termasuk paling enak kalau kerja sama kampus. Dosennya tuh bisa memobilisasi mahasiswanya dengan mudah. Wah, Monggo. bukan hanya mahasiswa kalau Pak Asmi Majid itu seluruh orang Brebes bisa dimobilisasi. Tadi ada Pak Satria Nugraha sudah resen. Monggo Pak Satria Nugraha, meskipun waktu sudah jam 9 kita molor sedikit nggak apa-apa ya Pak Mamung dan Pak Budi ya. Monggo, terima kasih Pak Sabto Widodo. Saya Satria Nugraha dari Kabupaten Malang, Pak, Jawa Timur. Kebetulan saya membawai 22 kabupaten kota untuk anggota kami UMKM, Pak Pendowo Bakti Nusa. Jadi mungkin bisa kerjasama ke depan sama Pusdatin atau BSN ya. Karena banyak yang kurang tahu SNI itu seperti apa gitu loh. Tapi kalau sepengetahuan saya, memang SNI ini endingnya dari semua perizinan UMKM ya Pak ya. Kalau kita bicara go internasional ya sudah mendapat SNI ya insya Allah bisa terakomodasi untuk market ke luar negeri. Dan mungkin bisa ada link-link untuk pelatihan-pelatihan ke depan ini biar orang-orang anggota kami bisa paham SNI. Terus saya mau tanya Pak, yang pertama SNI untuk aneka olahan talas bening sama SNI aneka olahan porang apa sudah ada Pak? Karena di Jawa Timur lagi dikembangkan itu aneka olahan porang sama aneka olahan talas bening. Kalau memang ada SNI-nya ya mohon kami dikabari. Terima kasih Pak. Monggo Pak Mamung mungkin bisa dianakan informasinya. Oke, baik, matur nuwun Pak Satria Nugraha. Saya zaman masih di BPPT itu hampir 4 tahun bekerja sama dengan Pemkab Malang, Pak. Termasuk, tapi waktu itu masih ngurusin IT-nya, TIK-nya. Itu Pak, awal-awal pindahan ke Panjen itu loh Pak Satria. Kan? Jadi, insya Allah Pak, nanti mungkin tadi saya sudah share nomor HP saya. Kalau misalnya belum, mungkin minta ke Pak Sabto atau habis ini saya share lagi. Senang sekali kalau misalnya kami dapat undangan dari Pak Satria misalnya. Syukur-syukur Pak ini ada 100, 200 atau 1000 UMK yang siap Zoom meeting atau lewat Pak Sabto lagi aja ya Mas Sabto ya. Ya, siap. Ya, saya fasilitasi, siap. Mas Satria yang mencari masanya, kami yang jadi narasumbernya. Oke, siap Mas Satria. Nah, Siap Pak. Saya mohon izin share screen Pak Satria kalau mau lihat, mau baca-baca SNI ini ada di ya. Nah. Tapi udah saya share juga tadi di mana di PowerPoint saya. Nah, ini Pak, tadi apa Pak Satria? Porang. Aneka olahan porang sama aneka olahan daun-daun talas bening, umbi talas bening, aneka olahan talas bening. 4 standar Pak Mamung ini Pak Mamung. Alas ya. Porang aja porang. Porang sama POR. Porang biasa Pak Mamung. Nah, ini nih Mas, ada serpih porang, ada umbi porang. Ini ada nih Mas. Bisa lihat. Pak Mamung? Ya. Pak Mamung itu jadi gini, data ini kalau dari sisi kami ini ada 2 standar tadi kalau dilihat dengan judul yang sama tapi tahun yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu buka, pilih yang tahun paling muda. Kenapa ada 2? Karena secara aturan hukum yang 2013-nya belum dibatalin gitu, jadi masih berlaku dia. Nah ini Pak, kalau ini ya Pak Budi ya? Ya, itu porang Pak. Nah ini Pak, bisa dibaca-baca di sini Pak Satria ya. Iya. Ini alamatnya, ini alamat webnya saya tulis lagi deh di setting deh ya. Nanti tapi sebelum bisa login harus registrasi, tapi registrasinya mah gampang banget lah. Nggak ada susah-susahnya. Ini bisa baca gratis di sini nih kan apa aja kan ya. Itu Pak, ini saya chat nih langsung nih alamatnya. Monggo Mas Sabto saya kembalikan. Oke. Terima kasih. Mungkin itu
waktu juga sudah jam 9:05. Terima kasih, Pak. Pertanyaan sudah. Monggo, itu materi sudah saya upload di forum chat. Bila yang belum tidak bisa membaca, silakan mengisi daftar hadir, silakan di email, nanti kita share lewat by email, kan gitu, materinya, atau kan dilengkapi aja biodata di daftar hadir, nanti kita materi ini kita share juga. Kemudian karena ini sudah saya upload di chat, tapi mungkin ada beberapa yang di aplikasi Zoom-nya yang saya upload tidak kelihatan. Coba saya ulang juga, mungkin biar tidak terlalu lama harus scroll. Kemudian ini presentasinya sudah saya share lagi, sudah saya upload lagi, dan bila tidak terbaca silakan nanti ditunggu, nanti paling lambat besok pagi akan kita share via email yang didaftarkan di daftar hadir. Itu tadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Mas Sabto, maaf ya, sedikit. Jadi gini, nanti mending kalau misalnya seperti ini lewat Mas Sabto, Bapak Ibu sekalian, misalnya ada Pak Satria, ada Pak Azmi, atau Bapak Ibu yang lain di sini, misalnya, Pak, saya pengen dong Pak SNI khusus batik atau SNI khusus apa gitu Pak Budi ya, monggo lewat Mas Sabto, nanti kita carikan narasumber. Ini kan sekarang kita bicara umum nih Mas Sabto. Siapa tahu ada Mas Satria punya, saya pengennya ngomongin batik doang, karena ini komunitas batik ada 50, 60 orang, 100 orang, mau lewat Mas Sabto aja. Sebagai calonnya Mas Sabto aku mandor. Siap. Dan gitu. Di mute tuh Mas Sabto. Oh ya. Kemudian kalau ini di flyer ada nomor WA tapi itu admin. Nah, ini saya ketikkan nomor handphone WA saya di forum chat. Silakan nanti kalau yang berkeperluan untuk membangun kerjasama dengan yayasan kami juga bisa. Itu sudah ada bos kantor pos, nanti juga bisa kasih sponsor itu atau diskon pengiriman bagi UMK. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih yang sangat besar kami unggulkan kepada Pak Slamet Haji Pamungkas, Pak Mamung, dan Pak Budi Triswantono Langit atas waktu yang diberikan, ilmu yang dipaparkan, pencerahan yang kami terima, sehingga pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Apalagi kalau tadi ternyata ini secara resmi belum di launching, berarti nanti setelah launching kita sudah punya persiapan ini, Pak. Udah warming up ini. Nah, semoga nanti kita seperti disampaikan Pak Mamung, Pak Slamet Haji Pamungkas tadi, kita bisa ngadakan forum-forum lagi. Tadi ada beberapa yang minta diskusi webinar tema ini juga diadakan lagi, dan mungkin di klaster-klaster perajin tertentu, karena memang kemarin Pak Mamung menyampaikan, Mas, ini komunitasnya UMK apa? Saya jawab umum aja Pak. Kita mulai dari umum aja, pokoknya tentang NSNI dulu. Dan setelah itu baru kita nanti mungkin akan klaster-klaster, dan itu mungkin saya akan mengembangkan bekerja sama yayasan kami dengan lembaga keuangan yang mungkin punya data-data UMKM yang jadi nasabah atau jadi binaan, atau lembaga-lembaga filantropi yang banyak juga mendampingi UMKM, nanti bisa kita kerjasamakan juga mungkin dengan lembaga kepemerintahan, dinas UMKM atau apa, karena terus terang kemarin belum sempat, karena ada banyaknya yang harus diurusi, kami belum sempat untuk mengundang secara resmi, tapi secara WA-WA-an ke admin, ke grup Facebooknya UMKM Center Jawa Tengah, UMKM Kabupaten, itu saya share informasi ini. Nah, nanti mungkin ke depan kita bisa perbaiki. Sekali lagi saya mohon maaf mewakili Yayasan
Pusat Belajar Rakyat dan acara UMK Belajar Bareng ini kalau masih ada kekurangan dan ada kesalahan dari kami membawakan, melayani, memoderasi diskusi ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho Allah SWT dan menjadi catatan amal ibadah kita bersama dan yang juga memberikan imbas positif bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya juga pelaku UMKM. Saya kebetulan punya satu toko yang juga menjual produk UMKM. Jadi saya punya toko nang Snack Point, kalau di Google itu kalau Snack Point itu biasanya muncul toko saya. Itu semua hampir semua produk yang saya jual adalah produk UMKM. 80% pengrajin kecil, yang lainnya adalah mungkin pabrikan. Nah, mari kita bekerja sama, bergandeng tangan semua stakeholder untuk membangun ekonomi bangsa, UMKM sebagai tulang punggung seperti saya sampaikan depan. Mungkin nilainya tidak sekedar korporasi, tetapi pelakunya ya sangat luar biasa banyaknya. Maka yang kita selamatkan adalah bangsa ini. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Kalau mau ada yang ngobrol informal, mau tukar-tukar informasi bisnis, monggo silahkan. Zoom tidak saya tutup. Silahkan Pak Satria. Ini yang dari Malang sama dari Brebes, dari Wonosobo, siapa tahu bisa muncul ide bisnis baru. Ya, anggota kami 2.500 Pak se-Jawa Timur. Wow, luar biasa itu Mas Satria. Oke, monggo. By name, by dress, by product. Mas Sabto, saya mohon pamit dulu. Oh iya, Mas Mamung. Terima kasih semuanya. Mohon terima kasih Pak Mamung. Lain waktu kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum ngisi daftar hadir, Pak. Ya, saya anukan lagi. Saya share lagi daftar hadirnya. Mungkin scrollnya terlalu jauh, sudah di atas. Kapan-kapan saya ke Brebes, Pak. Wah, kalau saya di Semarang, yang di Brebes Mas Majid itu. Tapi saya... Oh, Semarang jenengan nggih. Loh, yang saya di Semarang, Pak, di Krapyak. Oh, Krapyak ya. Ujung tol Krapyak, saya di ujung tol Banyumane. Dekat itu, kalau lewat tol paling 10 menit. Cuman yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu, jadi kalau dulu kecil SD sering ke Semarang. Oh, gitu. Ya Bandeng Prestonya enak itu, Juana. Oh, Juana. Kalau Mas. Apa babat. Lingko babat di Semarang. Oh, Lingko babat, nggih. Itu Mas Satria, link Pak. Daftar hadirnya monggo diisi. Ya. Kalau sedang isi. Oh ya, siap. Nanti tak anukan besok. Luar biasa ini. Temanya menarik. Ya lagi Mas, kebetulan kenal Mas Mamung, kemudian kami punya kegiatan yang lain, mungkin sedikit saya share screen kegiatannya kalau yang mau ikut. Saya taunya dari Telegram, Pak. Grup Telegram kok mendadak tadi. Duh. Oh, grup Telegram. Ini saya share sudah 4 hari yang lalu. Nah. Ya, cuman saya taunya tadi jam 7:30 malam terus. Oh iya, mungkin ada. Nah, ini acara kita hari ini rutin Pak. Kalau mau ekonomi makro, nanti saya kasih share-nya linknya. Prof. Awalil Rizki. Wah, ini kita adakan setiap Selasa dan Jumat jam itu rutin. Topiknya ganti-ganti. Ini topik masuk ke topik ke-6. Nanti ada sekitar 15 topik. Ada satu sesi gratis. Nah, nanti saya kasih share, silahkan ikuti. Buku Pak Awalil juga bisa di-share gratis. Di situ ada analisis ekonomi, ada itu. Monggo yang itu bisa nanti ngikuti ada ulasan juga. Ini kami selenggarakan juga gratis semua
Alhamdulillah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas Terima kasih. partisipasinya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sehat Majid. selalu Salam kenal, ya. semuanya. Salam kenal. Kapan-kapan saya main Malang. Ini Pak Majid sudah sering. Iya Pak, main nanti. Oh, Ya, saya sudah ngisi daftar hadir nomor HP saya. oh ya, terima kasih. Kalau ada grup yang menarik, monggo saya ikut. Oh ya, ya. Nanti saya bikinkan grup ini mungkin diskusi. Kalau Bu Sakdiah ini dari mana? Wonosobo. Oh, Wonosobo. Saya juga Wonosobo. Wah, saya Wonosobo. dulu pernah di Wonosobo, Bu. Oh, di mana? Itu saya pernah punya kantor di itu apa sebelah belakang Masjid Agung. Itu Mansur. jalan apa lupa itu. Sudah lama sih, tahun 2000-an awal. Masjid Jami atau Masjid Al Mansur? Masjid Agung yang masjidnya kabupaten belakang yang alun-alun. Oh, Masjid Jami. Iya, Masjid Oke, Jami. berarti di Sumberan. Ya, ya Sumberan. Sumberan itu kan ada sungainya toh, Bu? Ya. Ada Bawahnya. sungainya. Yeah. Nah, itu kantor saya itu kalau dari depan 2 lantai. Tapi begitu masuk 4 lantai, tapi ke bawah. Oh, enggak. Oh. Jadi, Berarti jalan ke Bumi Roso itu. ya, itu dulu untuk jalur masih ada dokar dari terminal. Dulu tapi sekarang kelihatannya enggak. Sekarang udah enggak ada dokar. Oh, Tasih. Sempat juga di itu. Saya dulu sering jalan. Kalau Mas Hasmi gimana perkembangan Brebes? Ya, alhamdulillah termiskin di dunia. Tuh. Itu sorghum gimana sorghum? Alhamdulillah sorghum hari ini tadi saya beli ronda Pak untuk kemungkinan besok di punyanya tanahnya kehutanan. Kami akan ambil kegunaannya 80 hektar, Pak. Wah, nah ini Mas Satria ini punya jejaring ini mengelola tanah-tanah untuk ditanami sorghum. Tanah perhutani, sorghum. Siap. Ya, bukan hanya perhutani, pokoknya kalau ada tanah nganggur boleh ditanami sama dia. Boleh, Pak ya? Jadi ini ahli sorghum ini Pak Majid nih. Ini Pak Majid kan masih datangnya. Bapak Pras kan? Siap. Mohon izin semuanya. Selamat malam. Bu Mulyani, sampai ketemu lain waktu. Salam. Terima kasih. Siap. Saya mau belajar ke Pak Asmi nanti. Nanti Pak Asmi minta nomor saya di Pak Sabto ya. Ada